Coba ya. 1, 2, 3. Ya. Nang. Ya. Wah, luas banget, Pak ya. Pak, saya punten mau nanya. Ya. Tadi kan sempat ngobrol juga nih sama Nanang nih masalah sekolah alam. Nah, apa sih perbedaannya antara sekolah biasa sama sekolah alam tuh, Pak? Ya. Pertama, sekolah alam itu tidak mensyaratkan gedung dan bangunan, jadi murah. Jadi kita bisa belajar di mana saja. Kemudian sekolah alam juga tidak melandaskan diri pada kurikulum yang harus diajarkan, tapi pada kapasitas anak-anak. Gitu. Jadi kemampuan anak-anak sampai mana itulah yang kita ikuti, itulah yang kita ajarkan. Gitu, dengan cara praktek, istilahnya belajar bersama alam dan pengalaman. Kita bisa berkembang dengan talenta yang ada. Karena kita melihat tidak ada manusia yang bodoh. Mereka pasti punya kecerdasan, tinggal kemampuan gurunya itu menggali kecerdasan apa yang dia punya. Gitu. Tapi lulusan dari sekolah alam nih Pak Punten, ada nggak sih yang misalkan ternyata sekarang tuh udah punya cita-citanya terwujud jadi apa gitu? Ya, yang udah ada jadi guru itu. Oh, jadi guru? Guru, ya dia udah ngajar, 3 tahun ngajar di sini, kemudian lulus SMA terus ngajar di sini lagi. Oke, kita ke Saung dan nanti kita akan lihat kegiatan kawan-kawan dalam membangun karakter. Siap. Gitu. Izin sambil foto-foto boleh Pak? Ya, silakan. Ayo Pak. Wah, kalau ini kegiatan lagi ngapain nih Pak? Ini pembangunan karakter. Jadi sekolah alam itu ada 5 hal. 1 karakter, jadi akhlak. Kemudian yang kedua itu ada logika akademik. Yang ketiga itu leadership. Yang keempat kewirausahaan. Terakhir itu konservasi alam dan lingkungan. Nah, untuk karakter itu semua harus wajib akidah. Mereka pagi sholat duha, baca Quran, kemudian tahlil, zikir gitu buat membangun kejiwaan. Jadi emang dari pagi itu emang udah diajarin Pak gimana caranya kalau sebelum memulai aktivitas kita berdoa dulu, munajat dulu sama Allah gitu kan. Yang penting terus pas ngaji dari sini baru kita berkegiatan yang lain gitu. Iya, baru berkegiatan yang lain. Baru di situ mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing anak. Nah, Punten ini kan membutuhkan tenaga kerja dari pengajarnya cukup banyak nih. Terus juga anak-anaknya juga pasti datang ke sini juga excited banget. Nah, kalau dari pembayarannya, apakah ini dipungut biaya atau gratis? Ini semua gratis. Alhamdulillah, yakinkan kita bahwa masih banyak manusia-manusia mulia, orang-orang baik yang membantu kita. Masya Allah. Walaupun di sini gratis, ternyata banyak orang-orang baik yang membantu donasi di sini juga. Betul, banyak orang-orang baik yang membantu kita. Itu Allah yang menggerakkan gitu. Kita berserah diri aja, karena kita bekerja sama Allah. Masya Allah, Gitu. keren Pak. Bacaan ke Saung berikutnya, silakan. Boleh Pak, monggo silakan Pak. Jadi ini sekarang kegiatannya ngapain nih Pak? Ini lagi bikin layangan. Bikin layangan. Ini ada Pak Anwar. Halo, assalamualaikum Pak Anwar. Kita menyebutnya fasilitator, Pak Aan gitu. Masya Allah, ini wah keren sama loh. Panjang ya. Ini lagi bikin layangan. Iya Pak, bikin kerangka layangan. Oh, kerangka layangan. Bikin layangan ini adalah belajar tentang kehidupan. Bagaimana kehidupan itu harus seimbang dan dia akan terbang tinggi. Gitu. Jadi anak-anak ini tidak kemudian kita dedikasikan untuk menjadi tukang bikin layangan gitu, tapi mereka belajar tentang kehalusan budi. Silakan Pak Anwar jelaskan ke anak-anak. Jadi layangan ini Pak selain untuk fungsional sebagai layangan, juga dalam prosesnya itu melatih ketelatenan, kesabaran, juga melatih tentang keseimbangan. Karena namanya bikin layangan, kalau misalkan dia tidak seimbang sedikit saja, maka layangannya tidak akan bisa terbang. Terbangnya miring gitu ya? Iya, terbangnya akan juga sih. Tapi selain itu juga memang ada fungsional untuk dijual oleh anak-anak. Bisa dijual ke teman-temannya, buat tambah-tambah uang jajan santri-santri di sini. Masya Allah. Kalau gitu Mas, izin dong Mas, ajarin saya gimana cara bikin layangan Mas. Yang pertama langkahnya seperti apa Mas? Yang pertama kita pakai bambunya ini. Bambu, ini udah dipotong-potong ya? Iya, udah dipotong. Berarti intinya bambunya tadinya dari segede gini nih? Dari segede gini Pak. Pak Komar, izin tanya Pak, kenapa sih Pak Bapak bikinnya sekolah alam, bukan sekolah yang biasa gitu Pak Punten Pak? Murah dengan berbasis dengan alam dan lingkungan, tumbuhan, gitu. Konservasi alam dan lingkungan, sehingga kita membangun sebuah lembaga pendidikan yang sesuai dengan karakter budaya kita, gitu.
Jadi anak-anak tuh belajar tentang rumput, anak-anak belajar tentang sawah, anak-anak bangga dengan sungai, anak-anak bangga dengan matahari, rembulan, dan tanah seisinya gitu sebagai bagian dari kehidupan budaya Nusantara. Gitu. Jadi tidak mencabut anak itu dari akar budayanya. Itulah kehebatan dari sekolah alam. Jadi intinya dari alam pun sebenarnya orang-orang bisa terbentuk karakter. Betul, ya. bisa belajar. Dari alam dan pengalaman kita bisa belajar. Nah, tapi Pak, punten satu lagi pertanyaan dari saya Pak. Iya. Kan mungkin kalau misalkan sekolah-sekolah pada umumnya, sekolah biasa itu kan ada akreditasinya gitu Pak ya. Kayak lulus ada ijazahnya. Nah, Iya. kalau sekolah alam itu sendiri apakah mengeluarkan akreditasi ataupun ijazah Iya. juga Pak ketika mereka sudah lulus? Ada. Oh, Kita ada, Pak, menginduk ke sekolah-sekolah negeri gitu. Oh, menginduk. Jadi kita menginduk ijazahnya tetap ada sebagai persyaratan dia buat melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Oh, Masya Allah. Gitu. Tapi tetap dengan kurikulum ala sekolah alam gitu kita bangun. Nah, ini salah satu kelebihan sekolah alam lagi, fleksibel. Karena di sini adalah masyarakat menengah ke bawah gitu, malah kebanyakan bawahnya, sehingga menjadikan anak itu sebagai tulang punggung keluarga. Itu cari uang buat makan hari itu juga buat makan. Baik, cukup di sini Mas Chan. Kita ke saung yang lain. Siap. Iya. Mas, makasih ya adik-adik semua atas pelajarannya. Punten izin dulu. Assalamualaikum. Kalau ini anak-anak kecilnya nih Pak? Ya, ini kelompok belajar TK. Oh, TK. Anak-anak. Tapi punten Pak, kalau saya boleh tahu, ini kan tadi kan ada yang kelasnya mungkin kayak SMA, ini ada TK juga. Ini tuh Bapak ngajarin dari tingkat TK sampai tingkat apa sih Pak, kalau Ya, saya boleh tahu? di sini ada TK, ada TPQ, TPQ, ada SD, SMP, SMA, dan ada pondok pesantren. Masya Allah. Jadi lumbung tahfidz sekolah alam prasasti. Jadi komplit sini Pak ya? Komplit. Nah, kalau total keseluruhan dari TK, SD, SMP, SMA, sampai yang pesantren, itu berapa Pak muridnya di sini? Muridnya ada 85 orang. 85 orang. Dengan 18 sampai 20 orang yang menginap. Gurunya ada 25 orang gitu. Oh, kalau gurunya pulang pergi lah ya? Pulang gitu ya? pergi. Ada juga yang menginap di sini standby. Masya Allah. Apa kabar? Keringan tangannya keringan. Biasa gitu ya. Iya. Semangat. Hore. Hore. Semangat. Nah, Ajan, kita ke tempat yang lebih seru lagi, game tradisional. Game tradisional? Game tradisional. Tempat olahraga, Pak? Iya, olahraga Oke, tradisional. sikat aja, Pak. Sip. Nah, ini game tradisional dan buat kita permainan tradisional ini menjadi sesuatu yang wajib. Jadi bukan ekstrakurikuler, ini malah intrakurikuler. Jadi ini mengajarkan anak kekompakan, kejujuran, psikomotorik, terus bergerak, berlatih gitu. Benar. Dari Semuanya kejujuran juga, Pak, dilatih. ya. Gitu. Itu namanya apa sih, Pak? Galasin. Galasin, ya? Selain ini ada main benteng, main ketapel, main peletokan, semuanya Tradisional, Pak, ya? tradisional itu luar biasa. Saya jadi ingat masa lalu, Pak, kan ada pelotokan juga, Iya, benteng, tak jongkok, Tak gitu, jongkok, tak umpet, gitu ya. betul. Itu Tak semua umpet. dipelajarin di sini juga, Pak, ya? Belajar semua, dan itu menjadi wajib gitu. Ini saya sambil ikutan boleh, Pak? Mau ya? main, silakan. Ini cara mainnya gimana, Pak? Iya. Saya agak rada Iya. lupa nih, Pak. Hei, Kacan mau main, ayo. Ajarin ya caranya gimana ya? Aku agak Iya. lupa nih. Ada kan? Set. Lagi. Itu. Wah! Lagi. Itu. Yeay, kita menang. Menang ya. Iya dong, Gimana? Pak. Capek ya? Oh, lumayan, Pak. Oke, sekarang kita ke ngemil. Ngomil, Iya. dapat makanan nih, Pak? Siap. Iya, mau makan nggak? Iya. Kita sana ya, saya. Iya. Aduh, Sobat Safar. Ternyata capek banget ya main galasin sama anak-anak sekolah alam prasasti. Ternyata permainan tradisional ini bisa dijadikan olahraga buat sehari-hari loh. Jadi sekarang kita kesini nih, Pak? Siap. Ini
wirausaha. Oh iya. Anak-anak belajar bagaimana memproduksi sesuatu dan kemudian dijual. Ini namanya Anjani. Halo Anjani. Halo, assalamualaikum. Ini Rehan. Rehan. Oh jadi intinya di sini tuh selain diajarin berbagai macam kegiatan yang tadi Bapak sudah tunjukkan, ternyata entrepreneurnya juga ada Pak ya di sini ya? Betul, kewirausasahaan. Kita mengajarkan mereka bagaimana bisa bermandiri, bagaimana bisa membangun negeri dengan membangun dirinya sendiri. Gitu. Oke. Gitu. Kita ngobrol boleh Pak ya? Ya silakan, silakan. Ini Anjani ya? Iya, Ih, keren kamu. Kamu umur berapa sih? 16. 16. Ini kayaknya kalian jualan sosis bakar ya? Iya. Atau macam-macam nih? Macam-macam. Jadi deh, kalau gitu aku boleh bantuin ya? Pak, saya masuk jadi aja, boleh ya? ya masuk aja nggak apa-apa. Oh, ini nih. Oke, ini aku bantuin ya, boleh. Tapi kalau misalkan Anjani ini sendiri, Pak, belajar di sekolah Bapak udah berapa lama sih, Pak? Oh, dia sejak SMP, terus SD. Oh, dulu Anak SD. ini datang sendirian tanpa dipandu oleh orang tuanya, karena memang orang tuanya udah nggak ada ya. Sementara jarak dari rumah ke sekolah itu jauh, bisa 3,5 kilometer. Kalau jalan kaki Perkiraan 1 kalau jam. jalan 1 jaman. 1 jam ya Allah, ya Rabbi. Tapi kamu kenapa milih untuk datang ke tempat Bapak ini? Karena kan tekad lah. Tekad ya, Masya Allah. Tapi kamu kerasan kan di sini? Banyak ilmu pelajaran yang kamu dapetin ya? Pada akhirnya Banyak. sekarang kamu bisa bikin entrepreneur sendiri gini? Nih kasihan udah matang. Waduh, makasih ya. Ya. Cobain ya. Oke. Pak, sambil duduk boleh Pak? Biar Ya, silakan. makannya enak. Silakan. Wow. Ajib nih pasti nih. Bismillah. Enak. Parah enak Pak. Enak Pak. Masa jagung ya? Iya. Mantep. Enak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini dia nih Pak. Yuk, kita ke depan Pak. Yo, ada sesuatu rupanya. Ada sesuatu. Oh, alhamdulillah. Ini dia Pak. Waduh. Oke, nih masuk sini. Wah, alhamdulillah, barakallah. Nih Pak, alhamdulillah Pak. Ada rezeki dari saya, Safar, dan dari Alhamdulillah. RTV. Terima kasih. Ada sembako, ada telur, ada minyak, dan macam-macam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Pak. Terima kasih untuk Mas Chan Gelpin dan seluruh kru dari Safar. Safar. Gitu. Terima kasih, apresiasi kami, sehingga semuanya akan menjadi berkah buat Amin, ya kita Allah. semua. Amin, ya Terima Allah. kasih. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Firza, ada apa Firza? Kenapa? Anjani, nenek jatuh. Astagfirullahaladzim. Anjani, nenek. Sungguh takjub dengan kemuliaan hati dari Pak Komar, selalu berbuat ikhlas dengan apa yang telah ia berikan. Tak memikirkan materi, hanya memikirkan manfaat dari apa yang mereka perbuat. Semua orang punya hak untuk bermimpi, dan Pak Komar berusaha merubah mimpi mereka menjadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.